Nah, pagi ini saya mau bicara tentang konsisten, yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 ya, tentang Mazmur Daud. Konsisten di sini yang saya masukkan itu adalah Daud. Dia punya cinta sama Tuhan konsisten. Dia punya percaya, iman konsisten, gak berubah gitu loh. Waktu diberkati konsisten cintanya. Bahkan ketika kondisi hidupnya tidak baik, nyawanya terancam, maut, kematian, kejar-kejar hidupnya Daud. Lagi susah, lagi menderita, tetap konsisten, cintanya gak berubah. Makanya tidak heran setiap kali Tuhan ketemu sama pribadi tokoh yang namanya Daud, Tuhan gak pernah berubah. Orang mau ngomong apapun, Tuhan tetap kekeh berkata gini, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Istilahnya gini, lu mau ngomong apa terserah, lu jelekin Daud, lu cerita Daud begini-begini negatif, aku tidak peduli kata Tuhan. Aku tetap sayang sama dia, sebab aku telah bertemu dengan seorang yang telah berkenan di hatiku. Kenapa Tuhan berkenan sama Daud? Konsisten. Dalam penderitaannya nggak berubah, tetap orang ini mengasihi Tuhan. Kita baca ayatnya saudara ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca ayat 1, saudara lanjutkan kedua, 6-nya sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1 saya membacanya. Begini kata firman Allah, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Teruskan 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, saudara ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 sama-sama kita baca 2 dan 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ini pada 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, masa-masa pandemi yang berat, saya tahu di antara saudara banyak yang terdampak infeksi corona. Saya banyak kali menyampaikan, mengajarkan Mazmur 23 ini kepada saudara. Dan banyak orang diberkati ketika saya sharing Mazmur 23. Terutama yang lagi dalam kesesakan kena virus corona, yang udah ngap-ngapan. Oh, banyak orang diberkati pada waktu itu. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu saya ingat saya udah bagi berkali-kali sama saudara. Sebetulnya tujuan saya pagi ini saya cuman sharing di ayat yang ke-6. Tapi kayaknya nggak afdol kan? Kayak langsung kalau saya langsung tembak ayat yang ke-6. Saya kasih pendahuluan dulu sama saudara. Ketika kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, coba Anda lihat dulu gambar pertama ini. Seringkali Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, terutama ayat yang ke-6, itu suka dibaca ketika orang-orang dalam kesesakan. Tolong tanya, pernahkah Anda nonton film Titanic? Film kapal yang tenggelam itu ya. Saya pada waktu nonton film Titanic ini sama anak saya, nontonnya di televisi, ya di film TV begitu saudara ya. Itu sebetulnya hati saya geli. Kenapa geli? Tergelitik, tertawa saya dalam hati saya. Saya pun tertawa dengan anak saya. Kenapa? Karena ketika kapal ini seperti di gambar itu ya, udah meluncur ke bawah, sudah apa yang namanya, sudah mau tenggelam gitu ya, udah miring, udah oleng, menukik itu kapal. Itu ada segerombolan banyak orang dipimpin oleh seorang pastor, seorang pendeta. Ketika semuanya udah teriak-teriak ketakutan sebab kapal sudah mau masuk ke dalam lautan, udah mau menukik begitu, semua teriak-teriak ketakutan mau mati. Pendeta, si pastor buka Alkitab. Kalau Anda lihat di film itu,
Tertawa juga saya dalam hati, tergelitik. Pendeta buka ayat Mazmur 23, lalu mulai membaca ayat 1 sampai 6. Ya kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya maksud saya ayat ini itu dibacakan, konteks ayat ini Tuhan berikan kepada kita lewat Raja Daud. Konteks ayat ini sesungguhnya bukan hanya untuk orang yang mau mati, saudara ya. Ayat ini kita baca, kita imani bukan hanya pada waktu kita dalam bahaya maut, dalam penderitaan kesesakan. No, bukan hanya untuk itu. Memang betul, kalau Anda pergi, sorry ya pagi-pagi ngomong gini, kalau Anda ke kuburan, seringkali di batu nisan di kuburan itu ada tulisan Mazmur 23 ayat yang ke-6. Terutama pada bagian ayat yang terakhir, ya dikatakan, ya kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti aku seumur hidupku. Lalu ada kalimat yang begitu gede-gede ditulis, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biasanya itu di batu nisan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi tetap saya bilang sama saudara, gini loh saudara, Mazmur 23 konteks ayat ini itu dikasih kepada kita. Ini bukan hanya pada waktu kita lagi susah, lagi menderita, atau pada waktu kita dalam bahaya maut menghadapi kematian. Enggak. Ayat ini, konteks ayat ini sesungguhnya Tuhan beri kepada kita mazmurnya lewat Daud. Ini untuk kepentingan keseharian dalam kehidupan kita. Kalau saya menggambarkan ayat ini kan gambaran daripada gembala dan domba. Mazmur 23 itu kalau kita baca dari mulai ayat 1, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya tidak banyak mencatat ayat dalam gambar-gambar yang saya kasih sama saudara, karena saya yakin gitu loh, Anda sudah hafal di ayat-ayat ini. Kalau kita mulai baca dari atas ayat 1 Mazmur 23, kita tahu ini gambaran Daud kasih contoh sama kita, bahwa kita seharusnya kayak Daud. Kita itu menjadikan Tuhan itu menjadi gembala agung dalam kehidupan kita. Artinya kita itu memberikan Tuhan, mengizinkan Tuhan itu memberikan otoritas sepenuhnya dalam hidup kita. Dia yang tuntun kita, dia yang pimpin kita, dia yang menggembalakan kita. Nah, gembala di Israel, kalau gembala di Indonesia kadang-kadang nggak di depan saudara ya, terutama gembala bebek ya di belakang saudara. Ya maju. Mungkin gembala di tempat yang lain bisa di belakang, tapi di Israel kalau namanya gembala menggembalakan domba, gembalanya mesti di depan, dombanya di belakang. Dan Alkitab Yohanes 10 mengatakan domba ini memang sesungguhnya begitu. Yang namanya binatang domba, binatang lemah, itu sangat hafal sama suara gembala, sangat mengerti suara gembala, apal ngerti suara gembala. Makanya gembala itu menuntun domba. Jadi kalau gembala keluarkan domba pagi-pagi dari kandangnya, gembala sudah tahu jalan kemana dibawa ini domba. Selalu gembala membawa domba di padang rumput hijau. Singkat kata begini, makan kenyang. Pokoknya setiap domba, dan domba itu adalah Anda dan saya. Meskipun saya secara jabatan di gereja, saya adalah gembala dari jemaat, tapi di mata Tuhan aku tetap dombanya. Anda juga dombanya. Setiap domba-domba Anda dan saya, asal Anda memberikan otoritas kepada Tuhan, Dia yang menggembalakan kita, Dia yang menuntun kita. Percaya dalam nama Yesus, Anda pasti dibawa sama Tuhan di padang yang rumput hijau. Anda tidak akan kekurangan lagi. Anda akan selalu dipelihara oleh Tuhan, dibikin kenyang sama Tuhan. Setelah kenyang, gembala bawa kembali pulang ke kandang. Nanti di tengah jalan pulang itu, kalau ada domba yang jalannya ke kiri, jalannya menyimpang ke kanan, gembala punya staff namanya, bahasa Inggris staff. Apa itu namanya? Tongkat yang bengkok, ditarik lehernya. Balik ke sini. Jangan jalan ke sana, ayo kembali ke jalan yang benar. Selalu saya ajarkan sama saudara, kenapa gembala cepat tarik? Supaya gak tersesat dombanya. Sebab domba ini repot. Kalau tersesat, gak tahu jalan balik untuk pulang. Saya pernah bilang beberapa minggu yang lalu, kalau Anda pelihara binatang anjing yang setia itu,
Kalau dia tersesat jauh sekalipun, dia masih bisa pulang. Domba tidak. Makanya dicari sampai ketemu. Itu menarik. Dan kita sama-sama tahu dalam teks Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dalam kitab Mazmur ini, sesungguhnya Daud itu bisa enak menceritakan Tuhan gembala, dia domba. Gampang menceritakannya, memahaminya. Kenapa? Karena kita tahu Daud itu adalah seorang gembala. Dan dia gembala yang setia. Dia bisa menangkap dengan baik. Dan begini loh, yang membuat Tuhan itu mempromosikan kehidupan Daud, karena Tuhan itu melihat hati Daud itu hati yang setia. Dari mana Tuhan melihat Daud itu punya hati yang setia? Jadi dengar baik saudara ya, Tuhan itu gak lihat penampilan kita, Tuhan gak lihat apa yang kita punya. Yang Tuhan lihat selalu hati kita. Hati yang bagaimana pendeta? Hati yang setia. Daud itu diangkat derajatnya tinggi oleh Tuhan. Daud itu bahasa saya dipromosikan tinggi oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat hatinya domba yang satu ini setia. Saudara tahu ya, domba-domba yang digembalakan sama Daud itu cuma 2-3 ekor kata Alkitab. Tapi satu kali Tuhan lihat ketika bapaknya Isai menyuruh Daud pergi ke medan perang, lihat kokonya kakaknya. Itu 2-3 ekor dombanya gak digeletak, ditinggal begitu saja. Dititipkan, ada orang yang jaga. Itu menunjukkan Tuhan lihat orang ini setia. Dari yang kecil 2-3 ekor dia setia. 2-3 ekor domba itu masa depan seperti apa yang bisa diharapkan? 2-3 ekor domba itu modal apa yang bisa diharapkan untuk kesuksesan? Tapi Daud itu bergeraknya setia dari perkara yang kecil. Dan Anda tahu ya, meskipun hanya untuk 2-3 ekor domba, kalau singa datang, beruang datang, Daud itu hadapi loh. Kalau kita untuk 2-3 ekor domba singa datang kita lari, Daud tidak. Dia selamatkan dombanya, dia hadapi singa, dia hadapi namanya beruang. Hanya untuk 2-3 ekor domba dia berani. Tuhan lihat hatinya setia. Setia. Makanya dengar baik, Anda jangan remehkan perkara yang kecil. Jangan diremehkan kesetiaan yang kecil. Mungkin bagi orang lain Anda bangun masih gelap lebih awal. Apaan sih itu? Orang remehkan, orang gak nilai. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu bergeraknya dia dari perkara-perkara yang kecil. Dia perhitungkan dari hal-hal yang kecil. Dia hitung kepada kita jadi hal yang besar dia beri pada kita. Makanya Yesus berkata begini, setialah kamu kepada perkara-perkara yang kecil, aku akan percayakan kamu kepada berkat yang lebih besar. Tuhan itu bergeraknya, menghitungnya dari perkara yang kecil dia tambahkan jadi besar. Itu Daud dipromosikan sama Tuhan. Saudara, mana ada cerita ya di dunia ini, Daud itu setelah dia kalahkan Goliat, tiba-tiba dia jadi jenderal perang. Jabatan pangkat jenderal itu tidak ada cerita. Daud itu orang biasa, gembala domba, tiba-tiba jabatannya jenderal. Saya pikir dalam karir kemiliteran tidak ada cerita orang biasa jadi jenderal, tidak ada cerita. Saya pernah baca, kalau mungkin ada yang TNI atau Polri yang sedang mendengar ya tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi saya boleh kan ngomong untuk gambarkan sama jemaat gitu. Dalam dunia kemiliteran, untuk seseorang pangkat tinggi jadi jenderal, saya pernah baca kalau nggak salah minimal itu butuh 30 tahun atau maksimal itu 30 tahun. Lulus TNI saudara ya, nggak langsung kan jadi jenderal saudara ya. Dari pangkat yang rendah dulu kan saudara ya. Dari pangkat yang rendah, mungkin letnan 2, letnan 1, baru kemudian kapten, baru mayor. Kalau bagus jenjangnya bisa jadi saudara ya, kolonel, letnan kolonel. Dan seringkali mentoknya kan di letkol. Itu kalau bagus bintang 1 loh. Ya kan, brigadir jenderal, bagus bintang 2 mayor jenderal, bagus kolonel jenderal, sampai bintang 4. Saya pernah baca Boto 30 tahun. Nggak ada ceritanya orang biasa gembala tiba-tiba jadi jenderal. Butuh waktu puluhan tahun. Tapi lihat, kalau Tuhan yang promosikan, itu bisa Tuhan percayakan perkara besar. Gak lazim.
Tapi memang begini, kalau Anda ingin mengalami perkara yang luar biasa, saya tunjukkan mungkin satu tulisan statement ini sama saudara ya. Di kitab Mazmur, 90% kitab Mazmur itu kalau kita baca ditulisnya oleh Daud. Kapan Mazmurnya Daud itu lahir? Waktu nyawanya Daud itu terancam. Waktu keadaan hidupnya Daud tidak baik, Daud itu justru meningkatkan kata-kata pujiannya kepada Tuhan. Dia nggak mengeluh, dia nggak ngomel. Ini yang saya sebut judul tadi, konsisten ini orang. Imannya dia, cintanya Tuhan tuh kepada Tuhan tuh nggak up down, turun naik, nggak konsisten. Pada waktu dalam bahaya, hidup kondisi nggak baik, dia justru meningkatkan kata-kata pujiannya, ucapan syukurnya, percayanya makin kuat. Justru lahir kata-kata pujian, Mazmur terindah bagi Tuhan. Itu kondisinya terancam dalam bahaya, dikejar-kejar sama Saul. Inilah yang saya katakan, ini orang luar biasa. Makanya mungkin statement ini penting buat saudara. Kalau saudara pagi ini berharap sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, ya, saudara berharap sesuatu yang besar dari Tuhan, saudara harus jadi belajar melakukan hal yang luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana kita cuman biasa dengan Tuhan, mengharapkan hal yang luar biasa nggak bisa. Saya mau katakan tegas sama saudara, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang aku cintai, mulai pagi ini stop. Anda harus stop, Anda harus berhenti jadi anak Tuhan yang biasa. Ibadahnya biasa, cintanya biasa, percayamu cuman biasa, tapi kamu berharap hal yang luar biasa. Cintamu biasa sama Tuhan, tapi kau mengharap hal yang besar dari Tuhan, nggak bisa. Kalau memang betul pagi ini saudara ingin menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, dengarkan kata-kata saya, stop, berhenti jadi orang Kristen yang biasa. Dalam kesulitanmu, dalam penderitaanmu, tetap konsisten. Tingkatkan iman pujianmu kepada Tuhan. Jangan ngomel. Persungutan saudara, omelan saudara, keluhanmu kepada suami, keluhanmu kepada istri, kepada sahabatmu, menunjukkan cintamu tidak konsisten. Percayamu tidak konsisten. Konsistenlah bangun imanmu. Justru ketika terpuruk, kondisi gak baik, tingkatkan kata-kata pujian iman kita kepada Tuhan. Saya sering memberikan contoh-contoh singkat saja sama saudara, sebelum saya tembak saja di ayat yang ke-6. Anda lihat contoh di gambar ini saudara ya. Contoh dalam Alkitab, orang mengharapkan sesuatu yang besar, dia melakukan hal yang besar. Gak bisa kita harap yang luar biasa, tapi kitanya biasa. Contohnya perempuan pendaran 12 tahun, untuk dia terima hal yang luar biasa, itu sampai merangkak loh di celah-celah kaki orang. Di tengah-tengah kesempitan kehidupannya, dia jamah jumbai jubah, ujungnya jubahnya Yesus. Padahal hukum Taurat Musa mengajarkan orang yang pendarahan, mengeluarkan lelehan darah atau menstruasi saja, itu kalau sampai bersentuhan dengan orang, orang jadi najis. Dan kalau ketahuan, dirajam sama batu sampai mati. Halangannya banyak, belum sakitnya, belum hukum Taurat larangan itu. Tapi dia di celah-celah kesempitannya itu, mungkin kita di celah-celah sempit waktu kita yang ada. Mungkin setelah amin doa pagi, ada harus mesti persiapan, ada mesti kerja. Ada mungkin punya kesibukan yang lain. Cobalah begini, di celah-celah sempit waktu kita yang ada, keterbatasan kita, coba tunjukkan, aku mau berhenti jadi orang Kristen yang biasa. Aku mau pakai waktuku untuk cari Tuhan. Saya percaya gini, ketika ada pakai hal yang luar biasa untuk Tuhan, Tuhan juga kasih hal yang luar biasa dengan saudara. Stop jadi orang Kristen yang biasa. Nanti kita lihat, begitu dia jamah jumbai ujung jubahnya Yesus. Yesus bertanya begini, siapa yang menjamah jubahku? Pasti murid-murid berkata gini, Tuhan, semua orang menjamah engkau, gimana sih? Oh tidak. Aku merasakan ada tenaga yang keluar dari diriku, sebab aku merasa ada orang menjamahku dengan cara yang luar biasa, dengan susah payah, dengan perjuangan resiko yang begitu besar. Di celah-celah sempit yang ada di situ, dia berusaha mendekati Yesus, dan begitu dia menjamah,
itu tanpa didoakan. Yesus nggak berkata, "Hei ibu, sembuhlah engkau." Enggak, langsung kuasa mengalir, langsung sembuh saudara. Langsung sembuh. Ini sembuh dengan cara luar biasa. Ini terima berkat mujizat dengan cara luar biasa. Kenapa? Cintanya, imannya luar biasa. Langsung mengalir. Saya percaya ini bisa terjadi pagi ini sama saudara. Meskipun saya nggak doa sama saudara, gembalamu nggak tumpang tangan, tapi sementara firman dilepaskan, urapan yang luar biasa mengalir. Karena apa? Engkau datang kepada Tuhan dengan cintamu yang luar biasa. Dalam kesempitan waktumu, kamu pakai untuk cari Tuhan. Ini cara-cara yang luar biasa. Dia langsung sembuh loh. Mungkin contoh yang kedua, saya nggak bawa saudara ke sana habis waktu. Karena ternyata waktu cepat jalan saudara ya. Ini seorang yang berdosa, yang membasahi kaki Yesus dengan air matanya, seka dengan rambutnya. Singkatnya berkata begini, dosamu diampuni. Saya baca di ayat ini, dia nggak merengek-rengek, Tuhan ampuni dosaku. Konon dia pelacur, terkenal dosanya. Kebutuhan utama dibutuhkan pengampunan dosa, dan dia dapatkan meskipun nggak minta Tuhan kasih. Kenapa? Datang dengan cara luar biasa yang tidak lazim. Ini saya suka sebut dengan sebut nama begini, unusual action. Tindakan yang luar biasa, tindakan yang gak lazim. Dia pun terima berkat yang gak lazim loh. Anda tahu dia terima apa? Pengampunan dosa. Saya mau tembak di ayat yang ke-6 dengan waktu yang ada. Lihat ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sampai berapa lama kebajikan dan kemurahan Tuhan ikuti kita? Seumur hidupku, selama-lamanya sampai kita hidup di dunia ini. Ada dua yang mengikuti kita, kebajikannya Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saya mau terangkan dari kata mengikuti. Saya tadi gak sempat nulis saudara ya. Kata mengikuti, ini kan banyak teman-teman pendeta juga di sini ya, hamba-hamba Tuhan, tolong dikoreksi ya. Barangkali saya ada salah di sini. Kata mengikuti itu dalam bahasa Ibrani dari kata jotop. Nah, mengikuti yang pertama dari ayat ini, dari kata jotop ini artinya gini, seperti ikatan perjanjian. Jadi dua belah pihak saling berjanji, mengikat janji, satu tujuan bersama, berjalan bersama, mencapai tujuan bersama, saling mengikat janji. Nanti kata jotop ini artinya gini, nanti kalau di tengah jalan, berjanjikan dua orang, saling mengikat janji. Kalau salah satu di antaranya piang sui, ini cuma contoh. Salah satunya di tengah jalan stroke. Salah satunya di tengah jalan jadi lemah, yang satu tidak berdaya. Yang satu berkata begini, aku tetap ikat janji setia sama kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, aku tidak berubah. Tetap bersama kamu, tetap tidak tinggalkan kamu. Itu kata mengikuti. Jadi tidak ada cerita di tengah jalan. Janjinya Tuhan itu tinggalkan kita. Janji Tuhan terus mengikuti kita sampai di tujuan. Nanti di tengah jalan kita jadi lemah, di tengah jalan kita jadi sakit. Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Dia janjinya tetap nempel mengikuti kita. Apa yang mengikuti kita? Kebajikan dan kemurahannya. Yang kedua, kata jotop tadi, kata mengikuti itu artinya begini. Mengikuti kata jotop itu mengejar. Mengejar bagaimana pendeta? Mengejarnya itu seperti singa mengejar rusa. Coba, pernahkah saudara lihat singa ngejar rusa itu kayak apa? Oh, ngejarnya kencang, dikejar. Singa begitu lihat yang namanya rusa, dia mengendap-endap. Begitu sudah stannya cukup, dia akan kejar. Singa akan lari sekencang-kencangnya sampai diterkam dapat itu rusa. Kencang mengejarnya, wow, deras mengejarnya. Seperti itulah kebajikan, kemurahan Tuhan mengejar kita kayak singa ngejar rusa. Ada dua yang mengejar kita seperti singa mengejar rusa. Ada dua yang terus mengikuti kita sampai tujuan. Apa itu? Dua, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Mengikuti itu dari belakang. Jadi Anda mesti percaya. Saya memang pernah
kepada jemaat di Jombang mengajarkan ini. Jadi saya punya keyakinan iman sampai hari ini, saya pegang ini. Jadi ayat ini sebetulnya saya hidupi dalam hidup saya, dimanapun saya pergi, dimanapun saya berada. Saya percaya bahwa saya diikuti dua hal dalam hidup saya. Saya yakin kalau saya hari ini keadaannya baik, keadaannya sehat, dipelihara Tuhan. Masa pandemi 2 tahun tetap Tuhan sertai, kasih sehat, tetap dipelihara, tidak pernah kekurangan sampai tidak makan, diberkati sama Tuhan. Karena saya menghidupi ini. Yang pertama, saya diikuti, saya yakin kebajikan Tuhan mengikuti saya. Yang kedua, diikuti namanya kemurahan Tuhan. Kebajikan itu bahasa Ibrani-nya top, tulisannya TOV, top, saudara. Top itu apa sih? Top itu bicara prosperity. Itu mengejar, kayak singa mengejar rusa. Dan itu kita akan diikuti terus, gak ada ceritanya di tengah jalan kita dibiarkan. Oh, Pian Sui tetap disertai dengan top. Top itu bicara apa? Bicara kemakmuran, bicara prosperity, bicara diberkati. Saudara percaya lagi nih, kalau Anda itu jadi anak Tuhan yang luar biasa. Engkau jadi anak Tuhan, stop jadi anak Tuhan yang biasa. Jadilah anak Tuhan yang luar biasa. Maka engkau akan ngalamin begini, Jotop itu mengikuti saudara. Kebajikannya Tuhan, topnya Tuhan, berkatnya Tuhan, prosperitinya Tuhan mengejar saudara. Saya yakin, saya itu dengan apa yang saya katakan itu saya alami. Itu pun akan terimpartasi saudara alami. Pekerjaanmu akan dikejar sama berkat Tuhan. Kayak singa kejar saudara. Tidak pernah berhenti, ada saja kebajikannya, topnya Tuhan kejar saudara. Asal berhenti jadi orang Kristen yang biasa. Pagi-pagi cari Tuhan dengan hati yang luar biasa. Oh, menyembah dengan cara luar biasa. Cintamu luar biasa sama Tuhan. Wah, Anda akan dikejar dengan namanya top. Kemudian kemurahannya kejar saudara. Kemurahan itu dari kata chesed bahasa Ibrani. Kemurahan itu bicara gini, mercy, bicara kasih setia Tuhan turun temurun. Bahkan tahun demi tahun, tahun boleh berganti tahun, hari boleh berganti hari, bulan boleh berganti bulan. Kalau turun temurun saja kasih setianya diberikan, apalagi kalau cuma hari demi hari, apalagi cuma bulan demi bulan, tahun boleh berganti tahun. Orang boleh kasih nama tahunnya tahun susah, tahun padang gurun, tahun kering. Tapi dengar baik, prosperitinya Tuhan mengejar saudara. Saudara bisa berkata amin. Mengikuti hesetnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan ngikutin saudara sampai tujuan. Jadi Tuhan berkata gini, meskipun di tengah jalan kamu lemah, aku tetap bersama dengan kamu. Dua perkara ini yakin, saya imani loh, saya ulang, saya menghidupi hal ini. Jadi dimanapun saya berada, jadi kalau misalnya orang tanya gitu, boleh kan tanya, kok sendirian Pak? Oh, enggak, sama Tuhan. Atau gini, ada dua ikuti saya, kebajikan, kemurahan Tuhan. Makanya saya yakin, pokoknya di mana aku pergi berada, pasti ada kebajikannya, ada kemurahannya. Meskipun ada kesulitan, ada tantangan, tetap aku percaya, pasti ada kebajikan, pasti ada prosperity. Itu ngejar kok. Itu mengejar, itu jadi bagian saudara. Asal Anda kasih otoritas sama Tuhan. Otoritas apa pendeta? Biar dia yang pimpin saudara. Jangan saudara melangkah dengan jalanmu sendiri. Ikuti jejak langkahnya Tuhan. Gembala kita di depan. Kalau Anda digembalakan sama Tuhan, wow, kebajikannya, kemurahannya mengejar saudara. Kayak singa kejar rusa seumur hidupmu sampai kita mati. Dua perkara ini terus menyertai mengejar kita. Saya berdoa ini terjadi sama saudara. Pantesan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want, takkan miskin aku. Itu versi bahasa Inggris. Ini rahasia. Di hadapan lawan kita dikasih makan sojia sama Tuhan. Bukan satu mangkok bubur ayam, oh penuh kalau Tuhan sojia sama kita. Tapi rahasianya biar hidup kita relakan, biar dia punya otoritas. Engkau gembala agungku, ya, dia biar tuntun. Kita butuh penyertaan Tuhan, tapi kita butuh dipimpin, digembalakan sama dia. Saya yakin enak-enak saudara kalau kau nurut mau digembalakan sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tegur kita kalau digembalakan, ditarik leher kita.
sama tongkat tapnya itu karena udah menyimpang jalannya. Atau jangan-jangan sekali-sekali dipukul, kita blok sama Tuhan supaya balik. Jangan marah. Orang kalau mau dipimpin, digembalakan sama Tuhan, ditegur pun ya siap, kembali ke jalan Tuhan. Gak usah pakai ngomel. Lembutkan hatimu pagi ini. Saya akan berdoa buat saudara pagi ini. Biarlah kuasa Tuhan boleh mengalir, hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup saudara.